Commerce, balik lagi sama gua Anissa Novierda di Telekom Podcast. Wah, gak kerasa nih, kita udah sampai di episode 8 aja nih Commerce. Gimana nih liburannya? Seru atau malah gabut nih? Nah, kalau Commerce pada gabut, pas banget. Di episode kali ini, kita bakal ngebahas gimana sih caranya jadi orang yang produktif di masa libur panjang kayak gini. Nah, pas banget. Untuk pembahasan lebih lanjut, sekarang udah ada Kak Hashika Nabila Maharani nih, salah satu mahasiswa berprestasi dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Lampung Angkatan 2020. Halo Kak Cika. Halo Anissa. Wah, apa kabarnya nih Kak Cika? Alhamdulillah baik. Wah. Gimana kamu? Aku juga alhamdulillah baik Kak. Walaupun ya agak-agak kaget ya buka siakat lihat nilai. Wah, iya sih. Kalau Kak Cika nih kesibukannya selama liburan sekarang ngapain aja nih Kak? Aku sekarang lagi magang sih, kebetulan lagi magang MBKM di Generasi Pesona Indonesia. Itu di GNP Lampung. Oke nih, nah Commerce, Kak Cika ini keren banget loh. Karena Kak Cika ini barusan aja berbahagia nih. Karena kalau aku lihat-lihat nih di sosial media banyak banget yang mengapresiasi Kak Cika ya belakangan ini. Karena Kak Cika masuk ke dalam top 5 mahasiswa berprestasi tingkat universitas. Bener gak Kak? Iya, nah sebelum itu Kak Cika juga sempat juara 1 ya Kak? Ya, di mahasiswa berprestasi tingkat fakultas. Iya. Nah gimana sih Kak? Boleh kali di-spill tips dan trik atau syarat gimana sih caranya menjadi mahasiswa berprestasi? Oke, boleh ya. Mungkin banyak juga yang belum familiar sama mahasiswa berprestasi, terutama sama angkatan-angkatan yang baru-baru masuk ya. Jadi kalau untuk mahasiswa berprestasi itu sebenarnya adalah salah satu ajang pemilihan dari Kemendikbud ya, untuk pemilihan mana nih mahasiswa yang paling berprestasi dan memiliki impact atau dampak untuk sekitar gitu. Nah, untuk syaratnya sendiri sebenarnya ada beberapa ya. Pertama tuh dari prestasi tentunya, bisa akademik ataupun non-akademik. Terus juga yang kedua, kalian harus punya karya tulis ilmiah. Biasanya itu dia mengangkat permasalahan tentang SDGs. Oke. Gitu. Terus juga kita nanti akan mempresentasikannya dan nanti ada juri-juri dari perwakilan. Kalau di fakultas ya berarti dari jurusan, kalau di universitas berarti dari fakultas gitu. Nanti akan presentasi full dalam bahasa Inggris, ada Q&A-nya juga. Wow. Luar biasa ya. Iya, terus sama mungkin lebih ke prestasi itu sih sebenarnya yang paling poinnya, karena 60% ya diambil sama KTI tadi itu. Nah itu tuh tadi Commerce, buat Commerce siapa tahu ada yang mau melanjutkan jejak Kak Cika ke depannya jadi generasi penerus ya. Wah aku luar biasa banget ya lihat Kak Cika ini. Boleh kali Kak di-spill kegiatan apa sih Kak yang biasa Kak Cika lakuin biar tetap produktif gitu loh Kak dalam mengisi waktu luang Kak Cika gitu. Soalnya kan kalau dilihat-lihat pasti produktif banget ya Kak Cika ini. Oke, mungkin aku mau ngasih definisi yang sama dulu ya mengenai arti produktivitas itu sendiri. Kalau aku mengartikannya, produktif itu menghasilkan sesuatu. Jadi sebenarnya nggak harus menang lomba dulu gitu, atau kamu tuh kerja di mana gitu menghasilkan uang gitu. Menurut aku produktif itu tergantung kamu tuh set goalsnya apa, menghasilkan tujuan kamu apa. Kalau misalnya aku nih biasanya tuh dari tips dari aku produktif pertama adalah tahu dulu tujuan sama fokus target kalian gitu. Kalau misalnya sesimpel kalian pengen punya pola hidup yang sehat, artinya itu hasil dari produktivitas kamu. Berarti apa yang kamu lakukan adalah olahraga dan misalnya makan yang paling sehat dan sempurna ya istilahnya gitu. Terus juga setelah udah tahu goalsnya, nanti kalian juga bisa mulai nentuin skala prioritas. Karena kan kita sendiri ya yang mana yang tahu gitu apa yang penting dan tidak bagi kita. Kita bisa lihat nih belajar untuk mengatakan tidak juga untuk berbagai hal gitu kan. Karena ada beberapa yang memang nggak penting bagi kehidupan kita dan mungkin bisa jadi didelegasikan ke orang lain gitu. Terus juga bisa dalam mengejar produktivitas itu, kalau aku kan misalnya udah punya target nih, contoh aku pengen bisa TOEFL. Nah itu goals aku. Hasil dari produktif aku itu gitu. Atau aku pengen bisa menang juara, kayak kemarin misalnya newscasting juara 1. Artinya luar biasa ya. Ya jadi goalsnya tuh memang harus diusahakan untuk yang spesifik dan terukur. Jangan cuma misalnya jangan mengikuti perlombaan mahasiswa berprestasi gitu. Tapi lebih kayak
menjadi pemenang juara 1 mahasiswa berprestasi pada tahun 2024. Wah. Jadi lebih spesifik kan. Ketika iya. kamu udah tahu targetnya, tinggal ditentuin nanti langkah atau step apa yang mau diambil untuk sampai ke sana gitu. Dan setelah ini tuh kan udah kelihatan tuh, oh goals kita ini. Terus juga skala prioritas kita tuh udah tahu juga nih apa yang harus kita lakukan dengan segera, apa yang bisa didelegasikan, apa yang harus kita tinggalkan gitu. Kemudian nanti tinggal atur fokus kita. Kalau aku biasanya, misalnya kita udah belajar dan komitmen, disiplin untuk fokus, berarti hal-hal yang bisa menjauhkan dari goals itu bisa pelan-pelan disingkirkan. Contoh, distraksi dari HP, handphone, sosial media kan. Apalagi zaman sekarang kayaknya harus gak buka bisa Instagram lepas ya. Ya, mungkin kalian teman-teman juga bisa cek ya e-commerce ya. Itu screen time kalian mungkin sampai 8 sampai 9 jam satu hari ya. Gitu kan. Dan itu makanya harus lebih fokus ketika melakukan dan ngejar targetnya, jauhin distraksi, mungkin pelan-pelan untuk detox sosial media juga. Betul. Terus juga sama don't forget to take a break sih menurut aku. Wow. Karena gini, permasalahan, dan aku suka sharing juga sama teman-teman aku. Mereka tuh biasanya kalau yang produktif itu suka lupa sama istirahat. Makanya ada istilah toxic productivity. Yes, ya betul, kan? betul. Kalau misalnya pernah dengar, jadinya racun kan. Kita semuanya diambil tuh. Kita nggak tahu goals kita apa. Ujung-ujungnya nggak ada yang maksimal di semuanya. Jadi better untuk produktif, bukan sibuk gitu ya. Terus juga karena biasanya kan juga tuh kalau nggak istirahat bakal burn out. Nah itu yang bakal bisa menghentikan kita lah, ngestak buat kita itu, aduh nggak tahu nih mau ngapain gitu, nggak tahu fokusnya mau kemana gitu. Sama mungkin yang paling penting juga belajar untuk mencintai proses dalam mengejar produktivitas itu ya, karena kan tentu butuh kesabaran dan konsistensi yang luar biasa. Itu biasanya juga susah sih gitu. Segitu aja Kak. Cukup. Oke, nah Kak Cika ini kan aku lihat produktif banget nih Kak. Gimana sih Kak cara memanage waktu nih antara kegiatan di luar kampus sama kegiatan di kampus, yang pasti tugasnya banyak dong Kak. Terus aku lihat juga kan Kak Cika kegiatan di luar kampus tuh banyak banget. Contohnya jadi newscasting mentor ya. Terus juga ikut GMPI Lampung, komunitas, dan masih banyak lagi semacamnya. Nah itu gimana Kak cara memanage waktunya supaya bisa tetap balance antara kuliah dengan kegiatan-kegiatan lainnya? Oke, kalau aku sebenarnya bagi orang-orang mungkin beda ya pembagian waktunya. Kalau aku sebenarnya fokus ke penentuan mana yang penting menurut aku. Dibuat skala prioritasnya yang tadi aku bilang, mana yang penting, mendesak. Kalian pernah mungkin tahu ya 4 kuadran itu, yang penting, mendesak, tidak penting, tidak mendesak, segala macam itu. Jadi dibuat skala prioritas, terus nanti ketika udah melakukannya itu dicatat, oh kalian hari ini tuh udah ngelakuin ini gitu. Terus what to do next-nya apa gitu. Terus juga mungkin penting untuk ngebuat kira-kira tuh dari prioritas tersebut kita tuh bisa disiplinnya dalam bagian apanya gitu. Karena kan biasanya banyak juga yang target kita udah tulis tapi nggak kecapai gitu kan. Iya. Jadi ujung-ujungnya tuh merasa bersalah kayak aduh hari ini nggak ke checklist nih gitu. Cuma menurut aku nggak apa-apa sih selama kita tetap usaha untuk melakukannya gitu sih. Jadi dibuat aja skala prioritasnya gimana, ditentuin mana yang penting mana yang enggak, terus jauhin distraksi dan fokus. Betul. Itu sih sebenarnya simpel itu, tapi memang ngelakuinnya itu susah ya. Iya betul Kak, betul pelan-pelan banget. Iya. Belajar. Nah kalau tadi kan aku udah bahas tentang Kak Cika, aku kenal Kak Cika dari Instagram, terus Instagram Kak Cika kan postingan-postingannya wah gitu ya. Kita bisa lihat di situ branding Kak Cika luar biasa banget. Terus aku mau nanya nih Kak, sama Kak Cika pribadi nih. Menurut kakak personal branding itu sengaruh apa sih buat kakak sama hal yang kakak lakuin sekarang? Terus gimana sih kak cara membentuk personal branding itu sendiri? Oke, pertama personal branding berpengaruh. Sangat berpengaruh untuk kehidupan karena kita di era sosial media ya. Dalam berbagai hal pasti yang di cross check adalah sosial medianya. Contoh sekarang ya pasti mungkin kamu udah lihat tadi tuh background aku kan. Karena memang kita tuh kenal orang pasti dari sosial medianya dulu yang pertama. Jadi kita akan dikenal orang sebagai apa gitu. Ketika menyebut nama Hashika apa yang tercerminkan gitu. Itu sebagai personal branding. Udah kepikiran nih dia terkenalnya sebagai apa. Jadi penting banget. Pertama mungkin sebagai dikenal orang sebagai apa, lalu kemudian mungkin bisa memunculkan opportunity atau peluang baru dalam pekerjaan. Betul. Ya kan? Karena kita suka mendokumentasikan kegiatan kita. Orang jadi tahu, oh ternyata dia pernah pengalaman di bagian ini nih gitu kan. Kalau misalnya teman-teman mungkin commerce juga
masih pada takut ya ngepost di Instagram, takut segala macam kan. It's basic. Awal-awal aku juga kayak gitu, tapi lama-kelamaan tuh mikir kayak orang mau tahu kita, mau ngasih kita kerjaan, kalau misalnya kita nggak bisa branding diri kita dengan baik gimana gitu kan. Makanya sometimes kita harus ignore what people said sih gitu kan. Terus kalau misalnya cara untuk melakukan personal branding, sebenarnya aku juga masih belajar sama mungkin seperti e-commerce yang lain. Tapi untuk pelan-pelan itu sebenarnya aku mau mulai mendokumentasikan kegiatan-kegiatan yang aku lakukan, terus aku buat di highlight sih gitu. Jadi bisa lebih mudah untuk melihatnya gitu kan. Mungkin sama nanti untuk big goals-nya atau hasil besarnya bisa di-post di feeds gitu. Nah Kak, kalau tadi kita udah bahas nih tentang personal branding, tentang yang seru-serunya, tentang yang keren-kerennya. Sekarang aku mau tanya sama Kak Cika, pernah gak sih Kak ngerasa burnout atau apa ya Kak, ngerasa burnout dan capek gitu sama kesibukan sendiri? Banget dong. Pernah banget ya. Dan gimana Kak cara Kak Cika menghadapi itu, ngatasinnya gitu? Oke, so first of all we're human guys. Kita masih betul human ya. Of course pasti pernah dirasa capek banget gitu kan. Cuma cara ngatasinnya kalau aku biasanya adalah take a break, tidur, istirahat. Iya. Sesimpel itu yang paling dibutuhkan tubuh kita ya kalau lagi capek. Terus juga jangan terlalu sering scrolling HP sih, karena ada blue screen-nya. Itu betul. Bisa buat jadi lebih pusing sih ketika bangun tidur. Jadi benar-benar maksimalin istirahatnya, itu istirahat yang berkualitas. Terus juga mungkin kalau aku mencari mood like eating some sweets gitu. Terus juga mungkin scrolling TikTok yang lucu-lucu atau Netflixan sebentar lah gitu kan, kayak berapa episode atau one film or movie gitu kan, biar kembali lagi moodnya, terus nggak dipaksain gitu, because we just need to take a break. Yes, betul banget sih Kak. Karena tubuh kita kalau capek cuma butuh istirahat sih ya Kak. Bener. Betul. Jadi jangan terlalu maksain, malah burnout ya kayak gitu. Iya, nggak bakal bisa. Burnout itu kan udah kita stuck ya, artinya kita nggak bakal bisa ngapa-ngapain. Kita nggak, I don't know what to do, karena udah nggak bisa berproses lagi otaknya gitu. Nah, kalau itu tadi udah gimana cara Kak Cika untuk merefresh dirinya kalau lagi burnout. Nah, sekarang Kak Cika punya nggak sih saran atau motivasi nih buat commerce atau teman-teman yang lagi dengerin podcast kita kali ini untuk bisa lebih produktif, terus atau lagi susah nih untuk bangkitin rasa malasnya gitu? Oke, kalau misalnya menurut aku ya, konteksnya lebih ke rasa malas ya. Mungkin produktif tadi aku udah share beberapa tipsnya. Kalau untuk rasa malas, pertama adalah jadiin diri sendiri itu adalah motivasi. Jangan nunggu dimotivasiin orang lain dan harus bertergantungan sama orang lain untuk melakukan sesuatu gitu kan. Benar-benar hang on yourself lah istilahnya gitu ya. Terus juga coba nyoba namanya tuh 5 seconds rules. Pernah denger? Wow, apa tuh Kak? Boleh kali dijelasin? Jadi 5 second rules tuh aturan dalam 5 detik. Ketika kamu tuh udah mulai ngerasa kamu harus ngerjain satu tugas, dan tugas tuh berat banget, misalnya ya kayak tugas apa nih, misalnya audit komunikasi misalnya gitu kan. Coba kamu langsung hitung dalam waktu 5 detik, kayak 1, 2, 3, 4, 5, get up, langsung just do whatever you want to about it gitu, dicicil. Jadi itu kenapa bisa berpengaruh, karena you don't do a procrastination, nggak ada penundaan di situ. Kamu langsung ngerasa kayak bisa, mindsetnya bisa, dan langsung dikerjain, dicicil. Dan kita tuh melakukan sesuatu, karena biasanya tuh kebanyakan overthinking duluan, ketakutan. Betul. Sometimes we just try to be perfect sih sebenarnya, karena takut nih kalau ngerjain ini nanti stuck di tengah jalan. Tunggu teman dulu deh, tunggu dapat referensi. Betul. Gitu suka kan? Ngikut-ngikut kadang. Cuman sebenarnya kalau misalnya kita yang pertama kali untuk nyicil, itu bisa banget sih untuk memaksimalkan waktu yang kita punya gitu kan. Karena kalau mau nunggu-nunggu sampai kapan gitu. Jadi langsung get up dalam waktu 5 detik, maksain diri untuk dilawan rasa malasnya sebenarnya gitu. Agak susah ya Kak? Ya susah sih, tapi bisa pelan-pelan belajar. Terus juga yang penting tuh disiplin juga. Itu simpel banget disiplin, tapi ternyata efeknya tuh susah lumayan. Banget juga Kak sebenarnya. Bener-bener Masya Allah ya. Kalau misalnya disiplin tuh kita tuh ngerasa
oh kita tuh harus ngelakuin ini, kita udah tahu mau ngapain gitu kan, kita udah tahu goals apa kita selanjutnya. Biasanya itu gitu kan, ada juga orang udah tahu nih kita pengennya gini, tapi nggak tahu mulai dari mana, atau nggak tahu tuh disiplinnya itu dalam konteksnya seperti apa. Oh coba mungkin kamu riset lagi, goals kamu tuh mungkin belum terstruktur, belum dalam waktu yang time bound, belum kelihatan nih di bulan apa atau apa gitu kan, dan coba nanya ke orang yang bisa berpotensi membantu gitu. Karena kalau misalnya aku sering juga tuh suka stuck di satu titik kayak, aduh aku nggak tahu nih abis ini mau ngapain gitu, aku punya potensi ini tapi aku nggak tahu harus kemana ngarahinnya. And what you need to do adalah consult, kamu harus konsultasi gitu. Kita punya kating-kating Ilkom, hai kating-kating Ilkom mungkin yang bisa lagi mendengarkan podcast ini. Mereka semuanya terbuka jujur, dan mereka semua rata-rata tuh lulusannya emang di tempat-tempat kerja yang luar biasa. Insya Allah mereka akan like to share juga. Iya sebenarnya. Kita sebenarnya effort kita untuk usaha sih sebenarnya, balik lagi ke usaha ya. Iya betul. Nah, prosesnya. Udah cukup gak? Sama aku sama satu lagi mungkin yang paling berpengaruh dari aku adalah environment ya. Ketika kita udah tahu ini, kita misalnya males nih, terus caranya adalah environment kita dari mentally, oke lah kita punya mindset, tapi kita belum siap ready secara physically gitu. Mungkin kita bisa coba untuk mandi dulu karena kita itu udah males tuh, udah mager banget karena misalnya belum fresh, bikin seger ya. Coba mandi dulu kasih. Jadi walaupun jam 9 males gitu, mandi dulu kak. Mandi dulu bener. Aku tuh suka sobat kayak kadang tuh keramas, kalau aku udah merasa kepala aku udah panas banget, aku tuh kayak keramas dulu deh biar adem gitu. Terus kemudian cari environment itu dalam konteks yang kamu bisa cari teman-teman yang bisa support kamu, bisa bantu sharing untuk brainstorming di tugas ataupun di hal-hal yang lainnya gitu kan. Dan yang kedua mungkin environment yang membantu kamu untuk mengerjakannya, contoh indoor atau outdoor, di lingkungan yang tenang atau pakai musik. Tergantung diri kita ya kak, nyamannya di mana. Terus juga jauhin distraksi, harus juga konsisten, dan penting juga mungkin dari belajar untuk terus mencintai prosesnya sih. Iya, sebenarnya dinikmatin aja gitu ya kak. Iya benar, karena susah ya kalau misalnya semuanya itu maunya hasil mulu kan, menuntut hasil gitu. Malah sebenarnya prosesnya juga lebih penting daripada itu semua. Oke, berarti gitu ya Komers. Buat Komers yang lagi dengerin ini, jadi kalau kata Kak Cika, nikmatin proses, jangan selalu menuntut hasil. Terus cari kesenangan kalian, sukanya di mana. Kalau sukanya di tempat yang terbuka atau yang di tempat tertutup, terus nikmatin aja prosesnya, jalanin aja gitu ya. Karena kalau nuntut hasil susah ya kak. Terus bukan ranah kita ya. Terus nikmatin proses tadi, terus itu semua berasal dari diri sendiri kita sih. Kita mau bergerak gimana ya kan, kita untuk disiplin itu dari diri sendiri ya kan. Terus kedepannya kita gimana itu tergantung apa yang kita lakuin sekarang, nggak sih kak? Iya kan. Jadi nikmatin proses dan jangan terlalu menuntut hasil. Terus ada kata-kata nggak nih kak untuk Komers yang lagi dengerin? Oke, mungkin untuk Komers juga ya. Semuanya ini aku juga reminder sebenarnya buat aku bahwa memiliki usaha dan goals, tujuan itu sebenarnya gratis. Tapi yang buat dia tak ternilai itu usaha dan doa yang kita maksimalkan di dalamnya. Wow, dalam banget ya. Oke, terus apa lagi kak? Mungkin juga aku juga suka nih satu quotes. Itu berbahasa Inggris, and it sounds like never stop learning because life never stop teaching. Wow, yes, betul. Gitu, jadi harus terus belajar ya, harus lebih mau untuk sedikit lebih capek ya teman-teman. Karena kalau misalnya nggak dari sekarang kita memaksakan diri gitu kan, kadang-kadang tuh dengar omongan orang tuh gini-gini, masih lama gitu. Kita suka menunda ya karena kita merasa kita masih punya waktu gitu. Padahal kapan lagi gitu kan. Ya kita bisa menikmati masa muda kita dengan terus mempersiapkan masa depan kita. Betul. Wah, setuju banget lagi. Aduh, kalau orang pinter quotesnya gini. Alhamdulillah. Nah itu
sekian dari Kak Cika ya buat Commerce semua. Dan makasih loh Kak Cika udah nyempetin buat datang ke sini untuk berbagi cerita, untuk menginspirasi kita semua. Dan semoga Kak Cika juga kedepannya makin sukses. Amin. Kita bisa mengikuti jejak Kak Cika gitu ya. Lebih baik daripada aku dong. Amin kalau bisa ya. Insya Allah bisa. Oke deh, terima kasih loh Kak Cika. Ya, terima kasih juga ya udah undang aku di Telekom Podcast. Wah, ini kesempatan juga luar biasa. Oke Commerce, sekian obrolan kita hari ini bareng Kak Hasyika Nabila Maharani. Dan semoga apa yang tadi udah dibahas sama Kak Cika bisa menginspirasi dan memotivasi Commerce semua untuk lebih produktif ke depannya ya. Terima kasih udah dengerin Telekom Podcast kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Gue Anissa Novrirdasa Fitri pamit undur diri. Bye Commerce.